Topik yang menarik nih, masih dengan hashtag yang kabur aja dulu. Oh iya, ini yang lagi rame nih. Iya. Kita tahu hashtag itu udah lama ya? Udah beberapa minggu. Baru udah malah ada hashtag baru. Udah ada hashtag baru ya? Hashtag barunya apa? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Aduh. Aduh, konten kita kebalap mulu, malah kita ketemuannya seminggu sekali saat ini. Maaf ya, karena kita cuma kita kerja coy. Kita betul. Apa? Kuli dolar ya? Kalau orang-orang teman-teman bilang babu bule. Babu bule. Ya, kita ini babu bule gitu kan. Oke. Nah, Yop. juga sih babu. Oke, yang lucu ya. Aku ngelihat satu ini kan yang hashtag. Ada satu hashtag itu ada satu reels nih yang bilang ada salah satu pejabat Indonesia yang bilang kalau kita kesini itu kita jadi second class citizen, bukan first class. Lalu ada yang don't give a don't give a gitu kan. Yop, waktu kamu kesini kamu tahu nggak sih bakal jadi second class citizen? Actually I don't care sih. I mean, gue nggak tahu itu kelas siapa yang bikin, right? Itu klasifikasinya dari mana? Syaratnya apa? Gue juga nggak tahu. Yeah. Dan kalaupun sampai gue di kelas itu sekarang second class citizen atau yang kata kasarnya adalah babu bule, kacung, ya. Second class itu, tapi gue kayaknya better ya dibanding gue waktu di sana. Gitu. Ya so far ya, karena ya balik lagi apapun di sini gue afford, bisa mudah isi aksesnya, terus bisa lebih merata, bisa ngasih Apple Watch. Iya karena di sini nyokap barusan bilang sama diri gue, telepon, Yopi jangan royal jadi orang. Terus gue bilang nggak apa-apa mak, kenapa? Karena di sini tuh cari duitnya gampang. Mantap nggak tuh gue bilang? Makin banyak yang kabur, makin banyak yang kabur ke sini. Enggak, maksudnya cari duitnya gampang. Kalau mau kerja, iya, kalau mau kerja, terus spendnya tuh murah-murah jadi barangnya. Iya, jadi terasanya murah, apapun bisa dibeli. Nggak kayak di Indo, lu sebulan gaji 3 juta, mau beli Apple 10 juta. Kan kayak butuh 3 bulan nabung nggak makan, nggak mungkin. Kalau di sini comparisonnya balik lagi, ini compare ya, nggak patut nggak harus dicontoh atau nggak jadi. Yes, tapi di sini lu sebulan kerja tuh lu bisa beli Apple iPhone itu tadi gue bilang. Karena lu kerja, balik lagi lu harus kerja 40 jam seminggu, 7 hari seminggu, selama sebulan 30 hari, itu affordable. Oke. Gitu. Kalau dulu mungkin aku nggak ngomongin kelas first class atau second class gitu ya. Dulu itu kan kerja balik aja. Gitu kan. Tapi aku waktu denger yang itu ya, dia bilang kalau di Indonesia bisa jadi first class. Kalau jadi first class, tapi saya nggak bisa nabung. Iya, anak kita. Sorry kalau mau dibilang jadi first class. Iya. Mungkin aku bisa dibilang bukan babu bule di situ gitu loh, bukan babu, bukan kacung gitu ya, yang enak, yang ini kan. Tapi aku nggak bisa nabung. Bener. Aku nggak bisa beli iPad, belinya Oppo. Kesini waktu itu bawa Oppo. Nggak bisa beli iPhone. Udah gitu, buru-buru beli Osmo DJI gitu kan ya. G Osmo-nya belum dipakai. Belum dipakai, nanti pakai G Osmo ya. Udah. Iya. Itu atau nggak rela banget bisa nabung gitu loh. Bisa nabung buat masa depan. Oke lah, kalau di sini pasti ada pengorbanan dong yo. Beliau umur segini aja masih mikirin nabung dan masa depan. Itu beliau umur segini jangan. Itu semua tahu ini penontonnya adalah murid lu, satu yayasan sama lu. Jadi lu nggak usah sembunyiin umur Tapi inspiring banget ya. Dia tetap punya jiwa pengen kerja, nabung. Gitu. Itu sebenarnya buat yaitu kabur itu kan menghindari apa yang ditakutkan. Saya takut hidup anak saya nanti harus ngehidupin saya. Benar, balik lagi. Karena waktu saya ngelahirin mereka nggak minta. Jadi mereka itu layak punya kehidupan yang baik. Benar, sama dong. Kita pikirannya anak-anak. Iya kan, gitu pikirannya juga berapapun kelasnya, tapi kita getting better life, right? Ya, itu. Dan yang menarik dari apapun kelasnya. Video itu adalah, itu yang ngomong di kelas berapa? Dan gini maksudnya, kalau aku pengen ngomong banget sama pejabat itu. Pak, kalau saya sekarang balik ke Indonesia, saya bisa nabung. Saya bisa ngeluarin anak saya dari sandwich generation.
saya pulang Pak. Saya kangen banget sama keluarga saya kangen batagor, kangen cilok, kangen rujak bebek, bener nggak? Bener. Kopi tuku Pak, kopi saya tuku, kangen Pak. Kirimin ya, tolong ya. Gitu. Kalau misalnya balik ke sana saya bisa nabung, saya bisa beli ini. Nggak apa-apa third class Pak. Third class atau I don't care about the class lah maksudnya ya. Tapi saya bisa nabung, kerjaannya bisa stabil, makan, bisa makan, cuma masih bisa seperti apa yang ada di sini gitu ya. Benar. Kita pulang Pak rame-rame. Kita pulang rame-rame. Nanti Pak. kita bikin hashtag kita yang memprakarsai. Iya betul. Kita pulang yuk. Ya pulang yuk gitu mah. Iya. Bikin terang Indonesia gitu ya. Nah, lalu ada lagi nih Yop. Dibilang kita nggak nasionalis. Oke. Nah kalau itu sayang waktu dibilang dicap yang kabur ke sini nggak nasionalis. Saya biasa kan gue orangnya nerima banget ya mau dikasih apa ya. Makanya iya gitu ya. Saya kok pengen ada pemberontakan kecil gitu. Walaupun saya bukan warga keturunan Indonesia asli atau yang disebut orang pribumi, tapi menurut saya itu saya sangat nasionalis. Karena saya waktu di Indonesia tuh saya pengen banget nih bisa ngembangin Indonesia dari segi pendidikan. Benar. Makanya saya tuh ada di sekolah yang anak-anaknya kurang mampu dan kurang perhatian. Saya pengen anak-anak di situ tuh bertumbuh gitu loh. Dan kalau sekarang pun banyak loh hal yang saya sama teman-teman saya atau mungkin kamu ya yang lakukan untuk membantu UMKM Indonesia. Kalau kita lihat ada usaha yang baru, ayo kita support. Kita beli produknya untuk dibagiin gitu loh. Pasti ada gitu. Jadi saya merasa sekarang malah saya secara dengan finansial yang saya dapat sekarang saya bisa lebih ngebantu perekonomian Indonesia. Yang di kelas 1 malah naikin PPN. Sorry Pak, nanti kesindir lagi. Justru kita sangat nasionalis Pak, biar generasi kita nggak menyusahkan. Terus dia bangga, iya saya orang Indonesia. Papa mama saya bekerja keras. Mereka bisa bikin usaha. Tapi darah saya darah Indonesia, saya lahir di Indonesia. Saya justru nasionalis Pak. Saya justru kesini supaya seenggak-enggaknya ada dua, yaitu anak saya ya, dua anak Indonesia yang hidupnya bisa lebih baik. Dua anak dulu lah. Bahkan anaknya beliau banyak buka lapangan pekerjaan loh Pak. Kurang nasionalis apa Pak? Tolong dibantu Pak. Kasihan banget ya. Tapi itu kita. Ya dari sisi mana terserahlah ya maksudnya itu. Tapi nggak akan ada habisnya berdebat dengan orang-orang yang dari berbeda kelas itu. Tapi yang menariknya yang ngomong tuh orang enak ya. Orang enak. Tapi mungkin tempat duduknya enak. Pulang dia langsung masuk mobil. Nggak telepon loh. Nggak telepon di lobi ya. Enggak. Tiba-tiba dia melangkah, asistennya udah tahu. Bapak udah ke lobi nih. Betul. Beda Pak, kita masih ditonjok di subway. Ya kan? Udah second class ditonjok. Naik Grab aja kita masih compare Grab car apa Gokar nih yang paling murah. Itu dulu. Kok di sini Uber apa Lyft ya? Hari ini dapat tip berapa ya? Nutup nggak? Gitu. Jadi apa kelas apa? Kelas ya kita nggak. Kita kelas yang bisa kita hidup. Saya nggak ngelihat kelas sih, tapi saya ngelihat masa depan. Iya, tapi cukup mengganggu kita ya sebagai orang yang tidak di sana dengan kata-kata itu. Ya sudahlah. Aduh, menggelitik sekali. Tapi ya itu balik lagi. Tapi kamu bisa mencapai mimpi kamu. Yes, benar. Karena mimpi itu personal, ya kan? Benar. You bisa achieve your dream, doing better for your family, for yourself. Untuk saya mikir gini loh. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan berpikir apa yang saya harus, kalau saya pemimpin yang benar-benar mengasihi negara saya, yang benar-benar nasionalis, saya akan berpikir bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih terang. Iya, gue setuju. Bagaimana membuat warga saya jadi betah, nggak kabur-kabur. Benar. Anak yang kabur dari rumah adalah anak yang nggak betah di keluarga. Benar. Pernah nggak sih anak-anak saya itu nggak betah di rumah? Pernah. Saya pernah jadi orang tua yang marah-marah kok waktu saya belum jadi kayak gini gitu ya. Saya pernah jadi orang tua yang marah-marah. Saya tahu tuh anak-anak saya tuh males banget di rumah, lebih seneng di luar, lebih sering kabur-kaburan di luar. Kenapa? Itu karena sayanya. Dan ketika saya berubah dulu, saya mengambil keputusan yang lebih baik, cari tahu kesalahan saya apa, hubungan saya dengan anak-anak saya jadi lebih baik. Iya benar, ngeberesin tempatnya. Itu kalau kita sayang sama anggota keluarga pemimpin, kita.
Sekarang pertanyaannya adalah kita sayang nggak nih sama anggota negara kita? Iya, benar. Gitu. Nah, hopefully Indonesia menjadi terang kembali. Harapan kita sebagai orang yang bekerja di luar, tapi kita orang Indonesia adalah semua orang Indonesia optimis sama pemimpinnya, Pak. Gitu. Banget. Punya kepercayaan gitu. Jangan udah di atas, ya ini mah lagu lama gitu. Ada yang bilang tuh apa? Orang baru tapi second account gitu. Ada yang bilang baru-baru ini mengenai Danantara tuh gue lagi lihat tuh. Gitu. Jadi harapannya kalau buat gue pribadi kelas berapapun tapi semua orang bisa beli susu, bisa beli makan, dia bisa kerja dengan baik, pulang juga ketemu keluarganya happy. Jangan sampai, kita sih nggak bilang mereka jangan kabur kemari ya. Enggak gitu. Tapi kalau di situ lapangan kerjanya banyak, bagus, di Indonesia enak. Easy living, makanan banyak, murah. Kalau bisa punya pilihan, kita nggak kaburin. Bener kan, kalau kita bisa punya kehidupannya kayak gini, mendingan di Indonesia. Iya bener Pak. Coba, saya ada cilok, ada batagor, tengah malam ada nasi goreng, tek-tek, ada apa segala macam. Ketika kita kabur juga kita keluar dari zona nyaman itu loh. Bener. Iya. Nangis loh aku seminggu nangis gitu. Ya jauh banget ini segala macam. Coba kondisi kita dipindahin Pak. Semoga lebih baik ya Pak. Terang Indonesia. Indonesia terang. Bye-bye.